Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo, atau kalau bahasa modern itu astral projection. Jadi tidak semua orang itu bisa melakukan yang namanya merogoh sukmo, atau sukma kita ini keluar dari tubuh atau keluar dari raga. Dan untuk bisa keluar dari raga sukma kita itu juga mempunyai tanda-tanda. Jadi seumpama panjenengan nanti melakukan meditasi, ataupun kalau Jawa itu saat mau tidur, itu saat layap engaluyup, dan nanti panjenengan menemui tanda-tanda yang akan saya sebutkan ini nanti, itu artinya panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Jadi nanti tinggal kita lanjutkan lagi ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi ini perlu dilatih. Nah, tanda yang pertama orang yang mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo adalah ketika bermeditasi atau bersemedi, atau ketika mau tidur, ya, saat layap engaluyut, itu panjenengan mempunyai rasa getaran. Jadi panjenengan merasa ada getaran di dalam tubuh panjenengan itu secara terus menerus. Nah, dan getarannya itu biasanya memang lumayan terasa, agak keras. Jadi bergetar, ada getaran terus di dalam tubuh panjenengan secara merata. Nah, itu tanda kalau panjenengan nanti mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Karena getaran itu adalah sebagai tanda kalau sukmo kita itu nanti akan bisa keluar dari tubuh kita. Nah, itu tanda yang pertama, adanya getaran-getaran secara terus-menerus di tubuh kita. Kemudian tanda yang nomor 2, ini ada perubahan suhu. Ini di dalam tubuh, juga di ruangan. Nah, jadi kalau pas panjenengan meditasi atau bersemedi atau menjelang tidur, ya biasanya ketika mau tidur itu terlelap, itu ada perubahan suhu yang mencolok di tubuh panjenengan ataupun di ruangan tertentu, itu juga pertanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Nah, perubahan suhu ini beda-beda setiap orang yang merasakannya. Jadi setiap orang beda. Ada yang orang tertentu itu merasa dingin, tetapi orang yang lain mungkin badannya agak panas. Nah, suhunya semacam itu. Jadi beda-beda. Itu tandanya yang nomor 2 semacam itu. Kemudian tanda yang selanjutnya, tanda yang nomor 3, ini ada suara yang berdenging di telinga ataupun berdengung, atau bisa dikatakan gemuruh, ya semacam itu juga bisa. Nah, jadi ketika panjenengan bermeditasi atau bisa saja setelah bermeditasi malah, itu juga bisa. Atau menjelang tidur itu tadi, saat ngayap ngaluyup. Nah, itu suara ini bergemuruh, seperti suara bergemuruh seperti pesawat mau tinggal landas, atau berdenging nging, atau berdengung. Nah, itu juga pertanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Ini tinggal melatihnya. Kemudian tanda yang nomor 4, kalau panjenengan itu mempunyai bakat
untuk bisa merogoh sukmo atau astral projection, itu panjenengan detak jantung ya. Jadi saat meditasi detak jantung itu cepat. Jadi ada perubahan dalam detak jantung. Itu cepat. Perubahan detak jantungnya semakin cepat. Atau bisa dikatakan detak panjenengan itu semakin kencang. Karena apa? Dengan detak jantung yang kencang dan semakin cepat itu tadi, itu merupakan sebuah indikasi kalau ada peningkatan untuk bisa lepas landas. Jadi roh itu akan semakin bisa cepat untuk keluar dari tubuh kita atau dari raga kita. Nah, keluarnya kemana roh kita atau sukmo kita ya, kita katakan sukmo. Jadi sukmo kita ini nantinya adalah akan memasuki kepada dunia yang dimensinya lebih tinggi daripada dunia ini. Jadi dimensi yang masuk ke dimensi yang lebih tinggi lagi sukmo kita. Nah, itu adanya getaran jantung atau detak jantung yang semakin kencang dan cepat. Nah, itu tandanya. Kemudian tanda selanjutnya, kalau panjenengan itu mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo, itu tubuh panjenengan. Nah, jadi setelah nomor 4 tadi, setelah detak jantung cepat atau kencang, itu tubuh panjenengan merasa ringan. Jadi seperti melayang tubuh panjenengan itu. Itu artinya memang sukmo kita itu sudah mulai beranjak keluar dari tubuh kita. Dan rasanya tubuh kita ini memang sangat ringan, seperti mengambang. Seperti mengambang di awang-awang atau bisa mengambang di atas air. Nah, itu rasanya semacam itu. Seperti melayang-layang. Nah, itu tanda yang selanjutnya. Nah, setelah itu tanda yang berikutnya adalah kita nanti akan mengalami yang namanya gambaran-gambaran atau imajinasi-imajinasi, atau bisa dikatakan dunia halusinasi, karena memang waktu itu sukmo kita itu sudah bisa melihat makhluk-makhluk dari alam astral. Jadi nanti ada penampakan-penampakan dan gambaran-gambaran yang aneh. Nah, di situ panjenengan jangan takut, tetapi justru harus semakin tenang, harus mengontrol kesadaran. Nah, kalau panjenengan sudah menemui gambaran-gambaran yang aneh semacam itu, nah, kadang-kadang ada gambaran yang menakutkan, kadang-kadang ada gambaran yang memang di dunia ini, di dunia nyata tidak ada seumpama semacam itu. Itu sebagai tanda kalau panjenengan itu sudah mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Jadi tinggal melatih saja supaya bisa lepas sukmo kita. Nah, itu. Kemudian tanda yang nomor 7. Jadi setelah melihat gambaran-gambaran yang aneh itu tadi, napas panjenengan itu terasa semakin berat. Nah, jadi kalau napas panjenengan itu terasa semakin berat, ini justru panjenengan harus kesadarannya ditingkatkan. Karena apa? Nanti biasanya akan lupa. Nah, jadi kesadaran panjenengan harus tetap ditingkatkan saat napas tadi berat. Ini harus kita kontrol terus. Jadi pernapasan kita memang semakin berat nantinya. Nah, setelah melihat gambaran-gambaran yang aneh tadi atau visualisasi ya, gambar-gambar ya, dalam meditasi tadi, kemudian napas panjenengan menjadi berat. Nah, ini harus kita kontrol kesadaran kita. Itu tanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa melanjutkan merogoh sukmo. Kemudian tanda yang nomor 8, kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo, jadi setelah napas panjenengan berat tadi, itu nanti panjenengan akan terjadi proses yang namanya ketindihan atau rep-repan.
Nah, di situ gambaran-gambaran yang tadi muncul ya, itu nanti panjenengan kadang-kadang itu merasa ketakutan di situ. Jadi tubuh tidak bisa digerakkan, ya, tetapi panjenengan bisa melihat ada bayangan-bayangan aneh. Tetapi untuk menggerakkan tubuh itu rasanya memang tidak bisa. Nah, ini saat ketindihan atau rep-repan. Nah, ini biasanya kalau mau tidur, biasanya semacam itu. Dan panjenengan sadar sebenarnya bisa melihat, semuanya bisa melihat. Otak dalam keadaan sadar, sementara tubuh tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, itu saat ketindihan atau rep-repan. Nah, ini juga tanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Kemudian tanda yang selanjutnya, tanda yang nomor 9, adalah panjenengan bisa merasakan adanya perubahan tubuh fisik panjenengan ini. Nah, jadi panjenengan merasa bahwa tubuh fisik panjenengan ini seperti melar, ya, semacam itu. Karena apa itu? Karena akan keluar sukmo kita ini seperti melar, tubuh kita akan semakin membesar. Nah, panjenengan bisa merasakan semacam itu. Ini saat panjenengan bermeditasi atau semedi atau menjelang tidur. Nah, itu tanda kalau panjenengan juga berbakat untuk bisa merogoh sukmo. Nah, nanti tinggal melatih terus, menindaklanjuti itu tadi terus sampai bisa merogoh sukmo. Kemudian tanda yang nomor 10 adalah badan panjenengan itu terasa sangat panas, terutama ini di areal perut. Nah, jadi panas sekali di areal perut, kemudian naik ke atas sampai ke dada. Nah, jadi kalau perut panjenengan terasa panas saat meditasi tadi, kemudian naik ke bagian dada, nah, itu juga merupakan tanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa melanjutkan merogoh sukmo. Kemudian tanda yang nomor 11, kepala panjenengan itu terasa sangat berat, jadi seperti ditekan. Jadi kepala panjenengan itu terasa sangat berat, ya, seperti tertekan. Nah, itu juga tanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Kemudian tanda yang nomor 12, itu ada aliran. Jadi ada aliran yang sangat lembut itu bergerak seperti kesemutan, itu menjalar ke seluruh tubuh panjenengan, tetapi bukan getaran, tetapi aliran lembut. Nah, itu juga merupakan tanda kalau panjenengan mempunyai bakat untuk bisa merogoh sukmo. Jadi ini adalah sebuah proses rangkaian dari tanda yang nomor 1 sampai saat ini, sampai nomor 12 ini adalah sebuah rangkaian. Kemudian tanda yang terakhir, tanda yang nomor 13, kalau panjenengan itu berbakat untuk bisa merogoh sukmo, itu panjenengan merasa kaget, atau bisa dikatakan panjenengan itu dihentakkan. Tubuh panjenengan ini merasa kaget seperti jatuh, nah, seperti jatuh atau dihentakkan. Nah, saat itu sebenarnya ketika kepala sudah tertekan tadi, ya seperti diikat semacam itu, kemudian ada aliran lembut di dalam tubuh panjenengan yang menjalar, kemudian panjenengan merasa kaget seperti jatuh. Nah, itulah sebenarnya sukmo kita itu sudah keluar dari tubuh kita atau tercabut dari raga kita. Nah, itu panjenengan tetap harus menjaga kesadaran supaya panjenengan tidak ketakutan di situ. Dan ini perlu latihan yang terus-menerus supaya memang benar-benar sempurna panjenengan merogoh sukmonya. Nah, jadi itu tadi ada beberapa tanda-tanda kalau panjenengan berbakat untuk bisa merogoh sukmo. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi